Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Darmansan Rianto NPM 2019-1450-1200 akan mempresentasikan studi kasus peningkatan ekonomi masyarakat melalui kelompok ternak ikan cupang hias di RT 13. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri SPD M selaku dosen pembimbing yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan, langsung saja dimulai dari latar belakang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara, terutama yang terbesar ada di Indonesia dan Thailand. Cupang ini mempunyai karakter yang unik, cenderung galak dalam mempertahankan wilayahnya, terutama jantan. Ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang bagan, dan cupang sawah. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah cupang Canoides. Cupang alam kepalanya seperti ular yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Ikan cupang adalah ikan yang kuat bertahan hidup karena umurnya yang lama dan kuat apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya aerator. Ikan ini masih dapat bertahan hidup. Ikan cupang ini sengaja dikembangkan bagi para penghobi untuk menciptakan jenis baru. Keindahannya terfokus pada warna dan bentuk siripnya. Para hobi umumnya memeliharanya untuk menikmati keindahan sirip dan warna-warni tubuhnya. Selain itu, ikan cupang plakat ini banyak dibudidayakan untuk keperluan kontes ikan hias. Oleh karena itu, ikan cupang plakat ini banyak dibudidayakan. Demikian hasil produksi banyak sudah diperjualbelikan di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan banyaknya budidaya dan transaksi jual beli ikan cupang, banyak masyarakat yang tertolong dalam segi ekonomi. Maka dari itu saya adakan penelitian ini guna mengetahui bagaimana peningkatan ekonomi yang terjadi di RT 13 akibat dari budidaya dan perdagangan ikan cupang ini. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara pembudidayaan ikan cupang hingga menghasilkan ikan cupang yang berwarna cantik dan laris di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, apa saja sih kendala yang dihadapi saat budidaya ikan cupang? Terus yang ketiga, ada bagaimana cara untuk mengatasi kendala saat budidaya ikan cupang. Yang keempat, siapa saja target pasar dari penjualan ikan cupang. Yang kelima, apakah ada kendala dalam penjualan ikan cupang? Dan yang keenam, bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul dalam penjualan ikan cupang. Terus yang ketujuh, seberapa besar peningkatan ekonomi yang diakibatkan dari budidaya dan penjualan ikan cupang. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara pembudidayaan ikan cupang hingga menghasilkan ikan cupang yang berwarna cantik dan laris di kalangan masyarakat. Yang kedua, mengetahui cara untuk mengatasi kendala saat budidaya ikan cupang. Terus selanjutnya, mengetahui kendala dalam penjualan ikan cupang. Terus yang keempat, ada mengetahui kendala yang dihadapi saat pembudidayaan ikan cupang. Yang kelima, mengetahui siapa saja target dari penjualan ikan cupang. Yang keenam, mengetahui cara mengatasi yang timbul dalam penjualan ikan cupang. Yang ketujuh itu ada mengetahui seberapa besar peningkatan ekonomi yang diakibatkan dari budidaya dan penjualan ikan cupang. Ini semua adalah termasuk dari tujuan penelitian saya. Terus slide selanjutnya itu cara budidaya ikan cupang. Yang pertama itu jenis ikan cupang. Jenis ikan cupang itu ada banyak. Yang pertama itu ada cupang hias, cupang aduan atau bagan, cupang plakat, cupang giant, itu jenis-jenis cupang.
Terus yang kedua, memilih indukan ikan cupang. Nah, untuk memilih indukan ikan cupang, kita harus yang siap di umur 6 bulan 7 bulan, itu indukan yang siap. Terus membedakan ikan cupang jantan dan betina. Biasanya teruntuk jantan itu bisa lebih galak daripada betina. Dan kalau betina itu dia ada putih telurnya biasanya di perutnya. Itu saja cara membedakan ikan cupang jantan dan betina. Terus yang keempat, pemijahan ikan cupang. Pemijahan ikan cupang itu bisa kita sortir, satu ikan satu toples seperti itu, atau soliter di tempat soliter. Terus untuk tempat pemijahannya itu bisa soliter, bisa akuarium, bisa toples, dan macam-macam. Terus selanjutnya ada pakannya. Pakan ikan cupang itu ada dari pakan buatannya itu, contohnya pelet. Kalau untuk pakan alaminya itu ada cacing sutra, kutu air, mucu, atau bloodworm, atau seperti itu. Kalau perawatan ikan cupang, untuk perawatannya paling kita hanya mengganti air 3 hari sekali, seperti itu aja, dan memberi makannya 2 kali sehari, di pagi dan sore. Slide selanjutnya itu ada kendala saat pembudidayaan ikan cupang. Kendalanya kalau untuk memelihara ikan cupang itu ada dari predator ikan cupang seperti katak atau cicak itu. Terus kendalanya juga ada dari musim atau cuaca yang sering berubah-berubah. Terus cara mengatasi kendala dalam pembudidayaan ikan cupang. Untuk mengatasinya, paling kalau dari cuaca, kita memeliharanya dari yang tadi biasanya di outdoor atau di luar, kita pindahin di indoor, di dalam rumah, seperti itu. Target pasar penjualan ikan cupang. Target pasarnya itu ada dari anak-anak yang suka ikan, penghobi, terus remaja juga, orang dewasa juga ada. Kendala dalam penjualan ikan cupang itu tidak ada kendalanya sih kalau untuk penjualan ikan cupang. Terus slide selanjutnya itu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ikan cupang dengan menggunakan pakan dengan bernama Betafit, Daphnia, terus Tubifex, itu pakan-pakan buatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian rancangan acak lengkap atau RAL, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap pertumbuhan ikan cupang yang kondisinya dalam keadaan yang seragam, baik ikan maupun faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan teknik rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan, yaitu 3 perlakuan dengan jenis pakan yang berbeda dan 1 perlakuan sebagai kontrol pakan. Untuk slide selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah ikan cupang jantan yang berusia 40 hari sebanyak 5 ekor ikan untuk setiap wadah yang terdapat dalam penelitian ini, dan menggunakan 4 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga total populasi ikan dalam penelitian ini adalah 60 ekor ikan cupang. Terus sampel penelitiannya, sampel ini diambil dari kolam pembesaran sebanyak 60 ekor ikan cupang yang kemudian dimasukkan ke dalam 12 wadah yang telah disediakan. Penelitian ini dilakukan dengan 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Slide selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada alat penelitian. Alat penelitiannya itu yang pertama ada toples, jaring kecil, sendok, terus paranet,
sama timbangan. Terus yang kedua itu bahan penelitian. Yang pertama bahan penelitiannya itu ikan cupang jantan usia 40 hari. Terus pelet ikan. Yang ketiga kutu air, yang keempat cacing sutra, dan yang keenam itu air. Terus selanjutnya cara kerjanya. Cara kerjanya tuh yang pertama kita menyiapkan alat-alat dan bahan untuk penelitian. Itu adalah membuat ruangan untuk kita ternak cupang. Terus menyiapkan toples yang diisi air untuk menaruh atau wadah ikan cupang sendiri. Terus menyusun dan memberi label dari masing-masing wadah. Selanjutnya untuk pemeliharaannya, yaitu dengan pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, dan kita 3 hari sekali itu mengganti air untuk menjaga kestabilan pH air. Slide selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis data terhadap pertumbuhan ikan cupang. Biasanya kita mengawinkan cupang dari sepasang itu bisa menjadi anaknya 50 ekor, dan di usia 1 hari sampai 1 bulan itu pakannya itu bisa kutu air, dan 2 bulan ke atasnya itu kita bisa kasih cacing sutra. Selanjutnya paling sampai 6 bulan tuh cacing sutra siap menjadi indukan, kita kawinkan lagi. Yang kedua itu ada uji normalitas. Untuk uji normalitas kita dalam masyarakat RT 13 itu kita normal-normal saja populasinya. Yang ketiga ada uji homogenitas. Uji homogenitas itu rumusnya kita menggunakan rumus hipotesis atau populasi homogen. Terus yang kedua kita menggunakan rumus populasi tidak homogen. Terus yang keempat itu ada uji hipotesis. Saya melakukan uji hipotesis itu seperti pakan apa yang berpengaruh pada cupang-cupang yang mengakibatkan berkurangnya ikan cupang, seperti itu. Terus yang keempat itu saya pakai juga uji beda nyata jujur. Saya menggunakan uji 2K HSD yang rumusnya W sama dengan Q kuadrat P if K derajat. Terus yang kedua itu ada analisis validasi produk sumber belajar. Itu terdiri dari aspek materi LKPD. Di sini yang diamati saya itu pertama judul LKPD-nya, kedua kesesuaian judul, ketiga kemampuan judul untuk memunculkan minat baca, terus yang keempat materi yang terdapat di dalam LKPD memberikan informasi, terus yang kelima materi yang terdapat di dalam LKPD memberikan pemahaman, terus selanjutnya sistematika penyusunan materi. Yang ketujuh ada pemilihan gambar sesuai dengan materi. Terus yang ke-8 ada ketepatan struktur kalimat LKPD. Terus selanjutnya untuk aspek desain LKPD, instrumen yang saya gunakan itu untuk menilai kriteria LKPD
yang akan diisi oleh dosen pembimbing saya atau dosen di Universitas Indrapasta PGRI. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.